Gadis Pemalas. Alkisah, seorang ayah bersama dua anak gadis remajanya tinggal bersama di negeri yang jauh. Seorang di antaranya sangat rajin, sementara seorang lainnya sangat malas. Kau nyaris tak membantu? Aku sangat lelah. Tidak ah. Kau kan sudah melakukan bersih-bersih. Mengapa tanganku harus kotor? Ayah mereka yang berusia lanjut adalah pekerja keras. Ia selalu merasa letih. Menu makan malam mereka hanyalah sup dan roti kering saja. Suatu hari, sang ayah mengajukan permintaan pada dua putrinya. Wahai anak-anakku, kalian tahu ayah sangat menyayangi kalian. Ayah pikir kalian sudah dewasa sekarang dan sudah waktunya lebih banyak mengambil tanggung jawab. Ayah ingin kalian mencari pekerjaan. Ayah benar. Aku akan mencari pekerjaan. Dan bagaimana denganmu, putriku? Saudariku yang akan mencari pekerjaan. Karena itu, dia banget. Kalau aku mengerjakan pekerjaan rumah saja, ayah. Pria tua itu merasa lega melihat putri-putrinya begitu bersemangat. Esok harinya, ketika gadis rajin berangkat untuk mencari pekerjaan, sang ayah menghampirinya. Putriku, ayah punya nasihat untukmu. Jangan menolak jika ada yang memohon bantuanmu. Rajinlah selalu, cintai pekerjaanmu. Lakukan pekerjaan yang dipercayakan padamu dengan segenap kemampuanmu. Terima kasih ayah, tak akan kulupakan semua nasihat ayah. Anak ayah yang baik, sampai jumpa. Si rajin akhirnya berangkat mencari pekerjaan. Sementara si pemalas yang berjanji akan melakukan pekerjaan rumah tangga tidak melakukan apa-apa. Rumah menjadi semakin berantakan dan kotor setiap harinya. Gadis rajin berjalan selama berhari-hari, namun tidak menemukan siapapun yang memberinya pekerjaan. Setelah beberapa lama, si gadis rajin melihat pohon dengan dahan dan akarnya yang kering. Halo gadis muda, dapatkah kau membersihkan ranting-ranting keringku dan menyiram air untuk akar-akarku? Si gadis rajin membersihkan seluruh ranting kering pohon itu hingga tangannya terluka. Lalu menyiram akar pohon dengan air minumnya sendiri. Terima kasih gadis muda. Tapi kini kau tak punya air lagi. Tak mengapa. Kau memerlukan bantuan dan kubantu. Aku bisa berjalan sedikit dan menemukan air. Si gadis rajin melanjutkan perjalanannya. Lebih jauh, ia menemukan perapian yang rusak dan retak pada beberapa bagiannya. Hei gadis muda, dapatkah kau memperbaiki dan membuatku lebih baik? Si gadis rajin mengambil segenggam lumpur di dekatnya, lalu menambal retakan pada perapian itu. Terima kasih gadis muda. Oh, tak mengapa. Baju tidak berarti apa-apa. Kau memerlukan bantuan dan aku bantu. Gadis rajin meninggalkan perapian yang kini tampak baru itu dan melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama, muncul seekor anak domba lucu. Namun bulunya hitam, mirip arang, dari kepala hingga kaki. Halo gadis muda, aku tak sengaja jatuh ke tumpukan arang dan menjadi kotor. Bersediakah kau memandikanku di danau sana itu? Gadis rajin memandikan anak domba di pinggir danau. Bulu si domba kembali putih dan lembut. Terima kasih, tapi kau jadi basah kuyup karena aku. Kau perlu bantuan dan kubantu. Aku sudah kotor sebelumnya, kini aku lebih bersih. Gadis rajin melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, ia melihat sebuah rumah yang indah. Tempat tinggal 7 peri. Si gadis rajin masuk ke rumah itu. Halo, mohon maaf sudah masuk tanpa izin. Saya adalah gadis muda yang tengah mencari pekerjaan. Kau bisa bekerja di sini, gadis muda?
ada 7 kamar di rumah kami. Kau hanya harus membersihkan 6 kamar saja setiap harinya. Namun kau dilarang memasuki kamar ke-7. Gadis rajin menerima pekerjaan itu. Ia membersihkan 6 kamar dengan tekun setiap hari. Sesuai yang dikatakan peri, selama setahun penuh, ia tak pernah memasuki kamar ke-7. Begitu ia berhasil mengumpulkan cukup uang, ia memohon izin untuk pulang. Tentu, gadis muda, kau boleh pulang. Aku bertanya-tanya, mengapa kau tak pernah memasuki kamar ke-7? Ayah saya berpesan untuk melakukan pekerjaan dengan benar apapun yang terjadi. Selama di sini tugas saya adalah membersihkan 6 kamar saja. Dan itulah yang saya kerjakan. Itulah tugas yang Anda berikan pada saya. Kami ingin memberimu hadiah atas kejujuran dan ketekunanmu. Ayo, ikut dengan kami. Para peri meminta gadis rajin untuk membuka kamar ke-7. Begitu si gadis masuk, ia melihat begitu banyak koin perak dan emas. Sekarang, bergulinglah di atas koin-koin itu dan yang menempel di tubuhmu akan menjadi milikmu. Si gadis berguling ke kanan dan ke kiri di atas koin-koin. Ia nampak bagai bintang dengan uang koin menempel di tubuhnya. Lalu, gadis rajin meninggalkan para peri untuk pulang. Dalam perjalanan, ia bertemu anak domba yang pernah ia mandikan. Tubuhnya dipenuhi dengan mutiara. Aku tak melupakan kebaikanmu, gadis muda. Ambillah mutiara sebanyak kau inginkan. Gadis rajin berterima kasih pada domba, menghiasi lengan dan lehernya dengan mutiara, lalu melanjutkan perjalanan. Kali ini, ia bertemu dengan perapian yang pernah diperbaikinya. Tak akan kulupakan bantuanmu, wahai gadis muda. Ini, ambillah roti dan kue lezatku untukmu. Gadis rajin menyantap beberapa roti dari perapian dan membawa beberapanya untuk dibawa pulang, lalu ia melanjutkan perjalanan. Lebih jauh, ia melihat pohon itu. Dahannya dipenuhi buah-buahan. Kemarilah gadis muda, tak kulupakan bantuanmu untukku. Ambillah, jus buah anggurku adalah milikmu. Gadis rajin berterima kasih pada pohon itu dan akhirnya pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Sebuah pengalaman yang menyenangkan. Ayah dan saudarinya yang malas menyambut di balik pintu. Buntalan yang dibawanya penuh dengan emas dan mutiara. Saudarinya yang pemalas merasa iri saat melihat saudarinya kaya raya. Lihat koin-koin itu. Aku harus bekerja pada keluarga kaya raya. Jika saudariku mendapatkan mutiara, aku akan mendapatkan zamrud. Gadis pemalas berkata pada ayahnya, ia ingin mencari pekerjaan. Oh, baiklah putriku. Tapi kau bahkan tak mampu bekerja di rumah. Bagaimana kau dapat pekerjaan di luar sana? Gadis malas berlalu tanpa menunggu ayahnya selesai berbicara. Ia berjalan siang malam. Sedikit jauh di jalan, ia bertemu pohon yang memiliki ranting-ranting kering. Pohon itu memohon bantuan pada si gadis. Halo gadis muda, maukah kau membersihkan? Aku tak akan berurusan denganmu di tengah terik matahari. Rambutku bisa rusak. Dadah. Si pemalas berjalan lagi. Ia melihat perapian yang retak dan rusak. Perapian itu memohon bantuannya. Aku tak bisa mengotori tangan mungil lembutku. Cat kukuku bisa rusak. Dadah. Si pemalas tak membantu perapian pula. Lalu ia bertemu dengan anak domba yang kotor, hitam seperti arang, dan domba itu memohon bantuan untuk memandikannya. Idih, jijik sekali. Jangan halangi aku, anak jorok. Gadis pemalas melarikan diri. Dasar anak domba pemalas, masa tidak bisa mandi sendiri? Ia tiba di sebuah rumah mewah.
Si pemalas memanfaatkannya dengan meminta pekerjaan pada 7 peri pemilik rumah. Pemimpin peri memintanya tinggal selama setahun dan membersihkan hanya 6 buah kamar saja. Jangan lupa gadis muda, kau tak akan pernah diperbolehkan memasuki kamar ke-7. Gadis pemalas dengan enggan membersihkan 6 kamar itu selama berbulan-bulan. Namun satu hari, ia menyerah pada rasa penasarannya dan memasuki kamar ke-7. Alih-alih koin emas dan perak, ada banyak lebah dan kelelawar di dalamnya. Lebah-lebah menyengatnya sedemikian rupa sehingga meninggalkan bekas luka di sekujur tubuh. Ia merasa kesakitan. Gadis itu segera meninggalkan tempat itu dan berlari pulang. Saat berlari, ia melihat anak domba yang pernah dikecewakannya. Tubuh domba itu dipenuhi mutiara. Si gadis mencoba menangkap domba untuk mendapatkan mutiara, namun domba itu berlari menjauh. Gadis itu lanjut berjalan dan merasa sangat lelah. Saat itu ia bertemu dengan perapian yang permintaan bantuannya ditolak si gadis. Ada beberapa roti hangat di atas perapian itu. Ketika si gadis berniat membeli sepotong roti, perapian memanas dan tangan gadis pemalas terbakar. Panas, 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 panas. Ketika si gadis berlari menjauh, ia bertemu dengan pohon yang ditolaknya saat memerlukan bantuan. Ada begitu banyak buah pada dahan pohon itu. Saat gadis malas mencoba memetik beberapa buah anggur, pohon itu miring ke kanan. Begitu si gadis berlari ke kanan, pohon itu condong ke kiri. Karena lelah berlarian, si gadis akhirnya menyerah untuk mendapatkan buah itu. Ia berjalan tak henti 2 hari lamanya, hingga akhirnya tiba di rumah. Ayah dan saudarinya melihat ia pulang dengan baju kotor dan tubuh terluka. Mereka sangat terkejut. Gadis pemalas menceritakan apa yang terjadi dengan penuh penyesalan. Aku tak percaya, rasanya sakit sekali. Saudariku, kini kau mengerti betapa pentingnya menjadi pekerja keras. Ingat-ingat ya nak, jika kau jujur dan bekerja dengan rajin, kau pasti akan dihargai. Sejak hari itu, gadis pemalas tak lagi berdiam diri dan bermalas-malasan. 2 bersaudari itu menjadi pekerja keras dan dihargai dengan baik. Keluarga kecil ini akhirnya berbahagia, produktif, dan penuh kedamaian sepanjang hidup mereka. Pada zaman dahulu, di negeri yang sangat jauh, tinggallah 2 orang sahabat yang rumahnya berdekatan. Nama mereka adalah Kay dan Gerda. Selama musim dingin, di malam hari saat yang paling menyenangkan bagi Kay dan Gerda adalah mendengarkan dongeng dari neneknya Gerda. "Dari mana datangnya salju dan dingin?" tanya Gerda. "Dari jauh," neneknya menjawab dan mulai bercerita. "Dahulu kala ada kerajaan yang tertutupi es dan salju. Ratu Salju tinggal sendirian di istana es yang dibuat oleh kekuatan ajaibnya. Ratu Salju sangatlah cantik dan semurni es. Tetapi dia berhati jahat dan banyak keajaiban yang disembunyikan di dalam istana es yang dingin dan ajaib itu. Salah satunya adalah cermin es. Melalui cermin es itulah mata jahat si Ratu Salju dapat melihat semua yang terjadi di dunia."
Pada saat itu, Gerda melihat Ratu Salju memandangi mereka dari balik jendela. Kay, Nenek, lihat Ratu Salju memandangi kita dari jendela. Aku yakin itu hanya kucing yang membeku karena dingin. Nek, apa Ratu Salju bisa datang kemari? Biar saja dia mencoba. Aku akan langsung melemparkannya ke perapian. Dia akan meleleh dan berubah menjadi ratu air. Sambil melihat melalui cermin es, Ratu Salju mendengar ucapan Kay. Jadi kau akan melempar aku ke perapian dan mengubahku menjadi ratu air? Hah! Serpihan es, terbanglah dengan kuasaku. Temukan anak laki-laki ini, buat mata dan hatinya jadi milikku. Biarlah matanya menjadi jahat terhadap semua hal, dan biarlah cinta di hatinya hilang. Perintah Ratu Salju kepada serpihan es itu. Tiba-tiba, badai salju mulai berhembus di depan rumah Gerda. Serpihan es bergerak cepat ke arah Gerda. Penasaran dengan apa yang terjadi, Kay membuka jendela. Gerda langsung berteriak, "Kay, berhenti!" Tapi sudah terlambat. Mataku, ada yang menyengat mataku. Hatiku, apa yang terjadi? Pada saat itu, kutukan Ratu Salju dilaksanakan oleh serpihan es. Mata dan hati Kay tertusuk dan dia berubah menjadi orang lain. Gerda bertanya apa yang terjadi pada Kay, tapi Kay membentaknya. Tidak, aku baik-baik saja. Jangan ganggu aku. Kay terlihat aneh. Kay tak pernah kasar pada Gerda seperti ini. Gerda tak mengerti kenapa Kay tiba-tiba bersikap kasar seperti itu. Sikap kasar Kay berlanjut hingga keesokan paginya. Saat Kay mengeluarkan kereta luncurnya dari taman, Gerda bertanya Kay mau kemana. Tapi Kay memarahinya lagi. Kay melompat ke kereta luncurnya dan segera pergi. Gerda berlari mengejarnya, tapi Kay tak terkejar. Tiba-tiba dengan naik kereta luncurnya, Ratu Salju muncul entah dari mana dan Kay mulai mengikutinya. Gerda terkejut dan tidak bisa melakukan apa-apa karena keduanya langsung menghilang. Ratu Salju membawa Kay ke istana esnya. Gerda menghabiskan berhari-hari di depan jendelanya menunggu Kay pulang. Hari dan bulan berlalu dan musim dingin pun berlalu. Tapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Kay. Karena tak sanggup menunggu lagi, Gerda membulatkan tekadnya. Dengan hanya membawa cermin yang diberikan neneknya. Gerda mulai pergi mencari sahabatnya, Kay. Gerda yang pemberani melewati banyak jalan dan bertanya tentang Kay pada setiap orang yang dia temui. Akhirnya, Gerda mencapai tepi sungai. Dia melihat berkeliling dan tak terlihat seorang pun yang bisa ditanyai tentang Kay. Gerda bertanya pada sungai, tapi tak mendapatkan jawaban. Kemudian seekor burung camar datang mendekatinya. Sungai pasti memiliki jawaban untukmu. Tapi pertama-tama, kau harus memberi hadiah untuknya. Gerda mengeluarkan kalung kesayangannya dan menempatkannya ke air sungai. Tiba-tiba keajaiban terjadi dan muncullah sebuah perahu kecil tepat di hadapan Gerda. Gerda pikir sungai itu menyukai hadiahnya dan membalas kebaikannya. Setelah Gerda menaiki perahu itu, perahu mulai bergerak sendiri. Pada saat itu, seekor burung gagak terbang di atas kepalanya, seolah-olah hendak memberitahu sesuatu kepadanya. Jadi Gerda mulai mengikuti burung gagak itu. Gerda mengikuti burung gagak itu sampai mereka mencapai lautan es. Tepat di tengahnya, ada kapal bajak laut yang sudah lama terdampar. Tempat burung gagak terbang dan hinggap. Gerda mengikuti burung gagak itu dengan perahunya dan menuju ke kapal itu. Jadi dengan inikah aku bisa ke istana Ratu Salju, kapal bajak laut ini? Bajak laut bermunculan di atas dek kapal dan salah satunya bajak laut perempuan mendekati Gerda. Kau akan pergi kemanapun kami pergi, dan itu adalah tidak kemana-mana.
Pada saat yang sama, Ratu Salju mencoba membuat Kay melupakan semua masa lalunya. Ratu Salju berhasil sampai titik tertentu, tetapi apapun yang dia lakukan, Gerda tidak bisa hilang dari ingatannya Kay. Gerda, Gerda. Sebentar lagi hatimu akan berubah menjadi es dan kau tidak akan ingat apapun. Setelah tahu bahwa temannya Gerda, Kay sedang ditawan di istana Ratu Salju, gadis bajak laut menyarankan agar Gerda melupakan tentang Kay. Karena tidak ada cara untuk membebaskannya. Aku takkan lupa, dia itu sahabatku, aku harus menemukannya, jawab Gerda. Gadis bajak laut tidak mengerti kenapa Gerda begitu bersikeras. Sebenarnya, dia ingin Gerda tinggal di kapal dan menjadi temannya. Tapi Gerda bersikeras untuk menemukan Kay. Aku akan lakukan apapun untuk menyelamatkan Kay. Karena tak punya teman, gadis bajak laut sangat memuji sikap Gerda dan memutuskan untuk menolongnya. Saat matahari terbit keesokan harinya, gadis bajak laut membawa seekor rusa untuk Gerda. Ini adalah rusa tercepat di seluruh kerajaan salju, dan dia akan menunjukkan jalan kepada Gerda. Berjanjilah padaku, kau akan kalahkan penyihir es itu dan menyelamatkan kapal kami. Aku berjanji akan kubalas kebaikanmu ini, jawab Gerda. Dengan menunggangi rusa itu, Gerda pun mulai berkelana. Pertama-tama dia harus mencari tahu bagaimana cara mengalahkan Ratu Salju. Rusa itu yang akan menunjukkan caranya kepada Gerda. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di Kutub Utara. Seorang pak tua bijaksana menyambut mereka. Jadi, kau akhirnya membawa cermin itu, ha? Gerda tak mengerti bagaimana pak tua itu tahu tentang cerminnya. Tapi Gerda tahu bahwa dia datang ke tempat yang benar. Jadi dia mengeluarkan cerminnya dan menunjukkannya kepada pak tua itu. Aku harus mengalahkan Ratu Salju dengan ini? Ini adalah cermin ajaib. Dia menunjukkan kebenaran sejati. Bahkan jika kebenaran itu tersembunyi dalam sekali. Karena tak ada yang lebih kuat dari cinta sejati, kekuatan sejati yang ada pada kita semua adalah cinta. Gerda tahu siapa Ratu Salju itu sebenarnya, berkat Pak Tua bijaksana. Jika Gerda bisa mengungkapkan kebenarannya, dia bisa mengalahkan Ratu Salju. Karena sebenarnya, Ratu Salju dulunya adalah gadis yang baik, penuh cinta. Dimanapun dia menyentuh, bunga-bunga akan bermekaran, dan matanya yang tersenyum bersinar lebih terang dari matahari. Dia dulunya seorang gadis yang unik dan bahagia, bernama Lila. Tapi semua orang mengira dia seorang penyihir kecil dan tidak mau bermain atau berbicara dengannya. Karena ditinggal sendirian, Lila menjadi gadis yang tidak bahagia lagi. Dia mulai membenci semua hal dan semua orang di sekelilingnya. Sampai suatu hari, dia memohon. Semua orang yang jahat padaku akan berubah menjadi es. Lalu dia membangun sebuah istana yang terbuat dari salju dan tinggal jauh dari siapapun. Sendirian dan tanpa cinta atau sukacita. Gerda tiba di istana Ratu Salju dan masuk ke dalam. Dia melihat Kay di salah satu sudut sedang membuat patung es. Kau di sini, aku menemukanmu. Kay, ini Gerda. Kau ingat aku? Kay melihat Gerda, tapi tidak mengenalinya. Hatinya sama seperti semua yang ada di sini, telah berubah menjadi es. Gerda tidak memedulikan ucapan Ratu Salju. Lepaskan dia, dia itu milikku. Aku akan mengubahmu menjadi es juga. Tidak, kau takkan berhasil. Kay, aku mencintaimu. Kay pelan-pelan mulai ingat. Gerda? Iya, aku ingat sekarang. Dengan marah, Ratu Salju mengayunkan tongkatnya secepat kilat dan mengucapkan kutukan es. Saat itu juga Gerda mengeluarkan cerminnya dan menahan kutukan itu. Karena mengenai cermin, kutukan itu pun menghilang. Dan saatnya pun tiba. Ratu Salju melihat ke cermin Gerda dan melihat bahwa bukan bayangannya yang ada di dalam cermin itu. Itu adalah wajah seorang gadis kecil. Wajahnya Lila.
Tiba-tiba Ratu Salju berubah menjadi dirinya yang dahulu baik hati dan menjadi lila lagi. Terima kasih banyak. Kini aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku bebas. Selamat tinggal. Kay dan Gerda saling memandang dan tersenyum. Sejak saat itu, mereka tak pernah terpisahkan dan tumbuh bersama-sama. Sama seperti bunga mawar yang mereka tanam di halaman depan rumah mereka. Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri. Mereka sangat menginginkan anak, tetapi sepertinya mereka tidak mungkin mendapatkannya. Pada suatu hari, istrinya mendatangi penyihir tua dan menyampaikan bahwa ia ingin punya anak. Jangan sedih, Nak. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ambillah benih ini dan tanam di dalam pot. Lalu tunggu dan lihatlah, kau akan terkejut. Sang istri sangat senang dan berterima kasih kepada penyihir. Sebagai balasannya, ia memberikan uang kepada penyihir. Kemudian, sang istri langsung pulang dan menanam benih itu di dalam pot. Dengan sabar, sang istri mulai menunggu di samping pot itu. Tak lama, sebuah bunga mirip tulip mulai mekar. Saat itu, si istri berkata dalam hatinya, "Sungguh bunga yang indah." Dengan daun bunga yang masih kuncup, ia memegang dan mencium bunga itu. Tak lama kemudian, daun bunganya mulai terbuka. Di dalam bunga itu duduklah seorang anak. Dengan keheranan, ia mengambil anak perempuan bertubuh mungil itu. "Badanmu kecil sekali. Kau akan kuberi nama Tambelina." Ia membuatkan tempat tidur dari cangkang kenari untuk Tambelina, kasurnya dari daun violet, dan selimutnya dari kelopak mawar. Tambelina cepat beradaptasi dengan kehidupan barunya. Pada malam hari, ia tidur di tempat tidur yang dibuat khusus untuknya. Dan pada siang hari, ia bermain di atas meja dan bernyanyi. Pada satu malam saat Tambelina tidur, seekor katak yang jelek muncul dari jendela. Dia melihat gadis kecil yang tidur di dalam cangkang kenari. Rabbit, oh ya ampun, kau mungil dan cantik sekali. Kau akan jadi teman yang pantas untuk putraku. Secepat kilat, sang katak mengambil cangkang kenari itu dan melompat keluar jendela. Di dekat rumah itu ada sebuah rawa. Rumah tempat katak jelek dan putranya tinggal ada di rawa itu. Putra katak jelek itu sama jeleknya dengan ayahnya. Ketika dia melihat gadis mungil yang dibawa ayahnya, dia berteriak parau dengan keras. Rabbit, Rabbit. Berhenti bersuara, kau akan membangunkan gadis itu. Jika ia bangun, ia akan lari ketakutan. Rabbit. Ayah dan anak katak memutuskan untuk membuatkan tempat tinggal bagi gadis kecil itu. Ayah katak punya ide bagus. Ayo tempatkan gadis kecil ini di salah satu bunga lili dekat sungai. Kalau dikelilingi air, ia takkan mungkin melarikan diri. Ayah katak membawa Tambelina beserta tempat tidurnya dan menempatkannya di atas salah satu bunga lili. Pada pagi harinya, dengan sinar matahari yang berkilau, Tambelina bangun. Saat melihat bahwa ia tak ada di rumah dan dikelilingi oleh air, ia mulai menangis karena takut. Di mana aku ini? Ayah dan anak katak mendekati Tambelina. Ini teman barumu. Aku menyiapkan rumah baru untukmu. Letaknya akan ada di rawa di tempat yang airnya sangat dalam. Ayah dan anak itu membawa tempat tidur cangkang kenari Tambelina dan berenang meninggalkan Tambelina di atas daun. Pada saat itu, beberapa ikan merah sedang berenang dan mendengar perkataan katak jelek itu. Mereka tak suka katak rawa yang jelek itu membuat sedih gadis cantik seperti Tambelina. Jangan khawatir gadis kecil, kami akan menyelamatkanmu. Bersama-sama mereka menggigiti batang lili tempat Tambelina duduk dan mematahkannya. Setelah lepas, daun lili itu terbawa arus sungai dan berhasil menjauh.
Melihat Tambelina terseret arus di atas daun hijau, membuat semua burung kagum. Betapa cantik dan mungilnya ia. Dalam perjalanannya, Tambelina melewati kumbang meibak yang agak besar. Kumbang itu segera meraih Tambelina dan mendarat di sebuah pohon. Mendapati dirinya ada di pohon, Tambelina sangat ketakutan. Kau jenis kumbang apa? Dan kenapa kau membawaku ke sini? Aku kumbang Maybach dan aku belum pernah melihat kumbang sepertimu, jadi aku ingin teman-temanku melihatmu. Lalu semua kumbang meibak lain yang ada di pohon itu datang mengunjungi Tambelina. Sambil berusaha untuk tidak menunjukkannya, semua kumbang itu cemburu akan kecantikan Tambelina. Hehehe, kau makhluk yang lucu. Ya ampun, kau bahkan tak punya sayap. Jelek sekali, membuatmu tak sanggup untuk melihatnya. Kau bebas pergi kemanapun. Kami tak sudi ada makhluk jelek di dekat kami. Tambelina menghabiskan seluruh musim panas sendirian. Ia mengatasi lapar dan hausnya dengan minum air dari bunga. Waktu berlalu dan cuaca mulai dingin. Karena mengenakan baju musim panas, Tambelina mulai kedinginan. Sebuah ladang terlihat di kejauhan. Ladang itu tertutup jerami. Setelah lama berjalan, Tambelina berhasil tiba di ladang itu. Di bawah jerami, ia berhasil menemukan rumah tikus ladang. Dengan berharap untuk menemukan makanan, Tambelina mengetuk pintu dan meminta sedikit jelai. Tikus ladang yang baik itu mengundangnya masuk. Ia segera masuk dan memakan semua makanan yang ditawarkan tikus ladang. Tikus ladang sangat menyukai Tambelina. Jika kau bercerita kepadaku setiap hari, kau boleh tinggal bersamaku sampai musim dingin berakhir. Dengan sangat senang, Tambelina menerima tawaran itu. Hari ini tetanggaku akan mampir. Kondisinya lebih baik daripada aku. Jika kau pergi bersamanya, kau akan hidup nyaman. Tapi ingatlah, matanya sangat kabur. Kau akan perlu menceritakan dongeng terbaikmu dan temani dia selamanya. Tak lama kemudian, dengan bulu halus di punggungnya, muncullah seekor tikus mondok. Tambelina tidak terlalu senang dengan tikus mondok itu, tapi ia tak ingin mengecewakannya, jadi ia pun setuju bernyanyi untuknya. Terbanglah kepik, pernikahannya esok hari. Ibu akan membelikanmu sepatu dan baju besok. Meskipun matanya rabun, tikus mondok sadar bahwa dia menyukai Tambelina dan memutuskan membawanya pulang. Aku berhasil sampai ke sini dengan menggali lubang dan membuat terowongan. Jika kau mau, kita bisa mengikuti terowongan itu dan melihat-lihat rumahku. Tambelina ragu-ragu untuk pergi. Melihat bahwa tikus tanah setuju, Tambelina pun menerima tawaran itu. Mereka berhasil menemukan jalan pulang. Di perjalanan, mereka melihat seekor burung layang-layang terbaring miring di tanah. Kepala dan kakinya terselip di bawah bulu-bulunya. Burung ini belum ada di sini saat aku pergi. Mungkin dia jatuh melalui lubang. Tambelina memikirkan burung-burung di hutan dan ingat mereka selalu berkicau di atasnya. Ia tak tahan melihat salah satunya terbaring seperti ini dan menjadi sangat sedih. Tanpa dilihat oleh tikus ladang atau tikus mondok, ia berpaling ke burung layang-layang itu dan menciumnya. Ini bisa jadi salah satu burung yang berkicau di musim panas. Jika benar aku berhutang kepadanya. Ayo Tambelina, kami menunggumu. Tambelina tak bisa tidur malam itu. Ia merajut selimut dari jerami, pergi ke koridor dan menyelimuti burung layang-layang itu. Ia membasahi daun mint yang juga selimut dan menaruh di kepala burung itu. Cepatlah sembuh burung kecil. Besoknya Tambelina pergi melihat burung layang-layang itu dan melihat matanya terbuka. Aku tak tahu cara membalas kebaikanmu. Kau merawatku dengan baik. Sekarang aku akan segera pulih. Setelah aku pulih total, aku akan bisa pergi menjumpai teman-temanku di negara yang lebih hangat.
Di luar sangat dingin. Kau harusnya istirahat di tempat tidur yang hangat dan bisa cepat pulih. Setelah Tambelina selesai memberi saran, ia membawakan air di kelopak bunga dan membantu burung itu minum. Kemudian mendengarkan kisah patahnya sayap burung itu karena menabrak semak-semak. Burung yang terluka itu tidak secepat teman-temannya. Dia kelelahan dan terjatuh. Akhirnya musim semi tiba dan matahari mulai menghangatkan tanah lagi. Burung tahu kini waktunya mengucapkan selamat tinggal kepada Tambelina. Maukah kau ikut ke hutan bersamaku? Aku ingin ikut, tapi temanku tikus ladang sangat sedih jika aku pergi. Aku tak bisa meninggalkannya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi Tambelina. Mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi. Dengan berlinang air mata, Tambelina melihat burung itu terbang menjauh. Dengan datangnya musim panas, kekhawatiran Tambelina meningkat. Sekarang sudah musim panas. Tikus mondok berbulu halus akan menikahimu. Kita harus menyiapkan pakaian yang indah. Saat musim dingin datang, bersiaplah untuk tinggal bersamaku di bawah tanah, Tambelina. Sebelum Tambelina memulai hidupnya di bawah tanah yang dingin dan gelap, ia pergi keluar untuk terakhir kalinya melihat matahari. Tepat saat ia mau masuk lagi, di atas kepalanya ia mendengar suara burung. Saat melihat ke atas, ia melihat burung layang-layang kesayangannya. Tambelina memberitahu burung itu bahwa ia dipaksa menikahi tikus mondok dan harus hidup di bawah tanah yang tidak ada sinar matahari. Musim dingin akan tiba. Kami bersiap pergi ke negara yang lebih hangat. Ikutlah bersama kami. Kau pernah menyelamatkan aku. Aku ingin membalas kebaikanmu. Kali ini Tambelina menerima tawaran burung itu. Lalu pergilah Tambelina bersama burung layang-layang terbang melewati hutan, lautan, dan pegunungan yang ditutupi salju. Kedua teman itu akhirnya tiba di negara yang lebih hangat. Tempatnya luar biasa. Matahari terlihat lebih cerah dan langit berkilauan. Ini rumahku. Silakan ambil sendiri bunga yang terbaik. Ini indah. Burung layang-layang menaruh Tambelina di sebuah bunga yang indah. Tambelina sangat bahagia dikelilingi keindahan ini. Sambil duduk di dalam bunganya dan melihat sekeliling, ia terkejut. Di dalam bunga itu duduk juga seorang pria mungil yang berkilau seperti kaca. Pria mungil ini adalah peri bunga ini. Setiap bunga punya perinya sendiri. Ia setinggi jari. Ia punya sayap berkilau di bahu dan mahkota emas di kepala. Ini pertama kalinya peri tampan itu melihat gadis cantik yang seukuran dengannya. Siapa namamu, gadis cantik? Namaku Tambelina. Peri itu melepaskan mahkotanya dan memasangkannya ke kepala Tambelina. Jika kau menikahiku, kau akan jadi ratu di antara semua bunga ini. Kau akan hidup sangat bahagia. Setelah menjalani hidup yang penuh kesusahan, bisa ada di lingkungan yang indah ini membuat Tambelina sangat bahagia mendengar lamaran dari peri yang sangat tampan. Peri memegang tangan Tambelina. Dan tepat saat itu, dua sayap muncul di bahu Tambelina. Tambelina kini menjadi ratu peri. Mereka pun hidup bahagia selamanya.